bisukan ke rumah guru anu mengaji, tengah hari ke rumah guru si B mengaji, kena Mbak Asar mengaji pulang ke rumah guru situ, Mbak Isa mengaji pulang ke guru si Pulan, habis ikam ada lagi beri makan anak buah. Nah, kalau kita anggapan macam itu, kada sama sekali iman kita kepada Allah. Pada Allah sudah jelas, bila kita menolong agama Allah, Allah mencukupi kehidupan kita. Allah mencukupi kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai kedudukan tawakal atau makam tawakal, maka ketahuilah bahwa tawakal merupakan kata yang berlaku dalam 3 macam kedudukan. 1. Kedudukan pembagian rezeki. Kita bertawakal kepada Allah, berserah dan percaya kepada Allah tentang pembagian rezeki, yaitu percaya penuh kepada Allah, karena Allah tidak bakal meluputkan rezeki yang dibagikan kepada engkau. Allah tidak bakal meluputkan rezeki yang dibagikan kepada engkau sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukannya pada masa azali, pada masa dahulu. Sudah ditentukan bahwa kita pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 akan dapat rezeki 10 juta rupiah. Nah, itu sudah ditentukan. Nah, kita wajib percaya kepada Allah bahwa apa yang sudah ditentukan itu kada akan bakal selisih, kada akan bakal luput, sebab keputusan Allah tidak bakal berubah. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini itu merupakan bagian yang dibagikan Allah untuk kita. Memang demikian. Dapat hari ini cuma 10.000, memang dalam masa azalinya takdirnya demikian. Kita hari ini hanya dapat 10.000. Sebab keputusan Allah tidak bakal berubah. Tawakal dalam masalah pembagian rezeki ini hukumnya adalah wajib. Tawakal dalam masalah pembagian rezeki ini wajib. Kita percaya penuh kepada Allah bahwa apa yang dibagikan untuk kita pasti sampai kepada kita. Jadi kada perlu kita menyalahkan orang lain, kada perlu menyalahkan diri sendiri. Andai kata kada dapat rezeki, jangannya ikam kada datang, aku dapat rezeki hari ini, tapi karena ikam datang, kalau aku parai, nah itu kada boleh. Itu kada boleh sama sekali. Itu ngarannya adalah i'tirad Allah, memprotes kepada Tuhan. Itu sangat dicela di dalam tauhid. Gara-gara ikam ini bang habis parai hari ini aku, nah gara-gara ikam habis udah dapat napa-napa,
Nah itu kalau sampai ke dalam hati kita demikian, itu bisa mengganggu iman, merusak akidah. Kalau sampai ke hati-hati demikian, gara-gara ikan ini habis awal jadi napa-napa. Nah, sampai ke hati nangka itu merusak keimanan kita, tauhid kita jadi rusak. Padahal memang kada ada bagian kita juga hari itu. Datang kainya, kada kata apa kita, kada dapat juga hari itu. Kalau memang kada ada bagiannya. Jadi bukan gara-gara inya ada, memang kada ada jatahnya hari itu untuk kita. Sebab andai kata ada jatah untuk kita pada hari itu, siapa yang datang, tetap jatah itu akan kita dapatkan, sebab itu keputusan Allah kada berubah. Tawakal dalam masalah pembagian rezeki ini wajib hukumnya. Jadi kada perlu terburu-buru, kada perlu berpikir-pikir banyak, kada perlu bermacam-macam cara untuk mendapatkan rezeki itu. Berusaha sekadar usaha yang dibenarkan Allah, selebihnya kita serahkan kepercayaan penuh kepada Allah bahwa kalau memang itu ada bagian kita hari ini, pasti akan kita dapatkan. Tawakal dalam masalah pembagian rezeki ini wajib berdasarkan dalil sama Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, dalam kedudukan mendapatkan pertolongan Allah. Dalam kedudukan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu tawakal dengan arti bersandar dan percaya kepada pertolongan Allah apabila engkau menolong agama Allah dan berperang demi agama Allah. Kita membantu seseorang, itu kita hendaknya yakin bahwa pasti kita akan dibantu Allah. Pasti. Kalau kita membantu seseorang, itu Allah pasti akan membantu kita. Kalau kita membantu syiar Islam, Allah pasti akan membantu kita. Kalau kita meninggikan agama Allah, Allah pasti membantu kita. Nah ini tawakal, percaya 100% kepada itu. Apa yang kita berikan untuk agama Allah kada akan sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah dengan bantuan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Artinya bila engkau telah berkehendak kuat, kita ada kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu ibadah, untuk melakukan sesuatu ketaatan, untuk melakukan sesuatu bantuan untuk agama Allah, maka tawakallah kepada Allah, percayalah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Orang yang menuntut ilmu itu termasuk orang yang menolong agama Allah. Orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang menolong agama Allah. Kita yakin, kita percaya bahwa kita pasti ditolong oleh Allah. Asalkan dalam hal menuntut ilmu itu kita bujur-bujur demi agama Allah. Asalkan dalam menuntut ilmu itu kita bujur-bujur ikhlas. Karena mau kada ada ilmu, Islam akan hilang. Ilmu kada ada, otomatis Islam kada ada. Nah jadi kita menuntut ilmu ini adalah menolong Islam,
Bila menolong Islam, Allah sudah menyatakan dengan tegas, ditolong, dibantu, dicukupi. Itu sudah Allah yang berjanji dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, kita mestinya percaya dengan itu. Orang yang berusaha kada ada jaminan oleh Allah akan dicukupi. Orang yang menjadi pegawai kada ada jaminan dari Allah dicukupi. Tetapi kalau orang menuntut ilmu, nah itu jaminan dari Allah akan dicukupi kehidupannya. Allah yang menjanjikan demikian. Tinggal kitanya aja lagi ikhlas kada ikhlasnya dalam menuntut ilmu itu. Ikhlas bujur kadanya niat kita dalam menuntut ilmu. Asalkan kita bujur-bujur niat menuntut ilmu itu karena Allah, Allah pasti sudah akan menolong, memperhatikan, mencukupi apa yang kita butuhkan. Allah juga berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, jika kalian menolong Allah, bukan kita menolong Allah, Allah Ta'ala itu perlu kepada pertolongan kita. Adanya itu bang, artinya Allah minta tolong lawan kita maka Allah kaya. Entah salah memaham itu. Ujar Tuhan, jika kalian menolong Allah, menolong Allah ini seperti diceritakan dalam hadis qudsi, di akhirat dicontohkan dalam satu pertanyaan Tuhan kepada kita. Ujar Tuhan, Fulan bin Fulan, aku garing, nikam kata dia mailangi aku. Takajud kita, apabila pian garing wahai Tuhan? Oh Tuhan kadang mau garing. Ya Tuhan, ada hambaku yang garing, ikam kadang memperhatikannya. Aku dalam keadaan kesusahan ya Tuhan, aku dalam keadaan lapar, ikam kadang memberi makan aku. Bingung pulang kita, ma Tuhan engkau bisa lapar lah, maka engkau maulah makanan. Ujar Tuhan, ada hambaku nang lapar, ikam kada memberi makan inya. Nah ya ini artinya kalau kita membantu orang nang kelaparan, membantu orang nang sakit, itu sama membantu kepada Allah, sama membantu kepada Allah, karena itu perintah Allah membantu mereka. Nah kita menuntut ilmu agar meninggikan Islam, agar Islam ini tetap ada. Kalau kita menuntut ilmu, itu artinya adalah menolong Allah, menolong Allah. Maka Allah pasti menolong kalian. Allah pasti menolong kalian. Dan Allah berfirman pulang, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Artinya dan sudah semestinya aku Allah menolong orang-orang beriman. Asal kita beriman aja ditolong Tuhan. Apalagi ditambah kita pulang menolong agama Allah, makin dapat pertolongan lagi. Makin banyak agama Allah yang kita tolong, makin banyak pertolongan Allah yang kita terima. Makin banyak kita menuntut ilmu, makin banyak pertolongan Allah yang kita terima. Makin banyak waktu kita habiskan untuk menolong agama Allah, makin banyak anugerah Allah yang kita terima. Jangankan kita menuntut ilmu, jangan kita menolong orang, kita beriman aja sudah pasti ditolong Allah.
Nah, jadi kedudukan tawakal yang kedua adalah tawakal dalam hal pertolongan Allah. Kita percaya, wajib kita percaya bahwa setiap kali kita melakukan hal-hal yang menolong Allah, kita ditolong oleh Allah. Jangan ragu-ragu sedikit pun di dalam hati kita. Tawakal dalam masalah ini juga wajib juga dengan janji Allah. Jangan ada sekali-kali kita anggapan ikam tahu mengaji hagabian bisukan ke anu guru anu kamarian ke anu guru anu tengah anu beliau mencari beliau lagi beri makannya anak bini. Nah ini orang kada bertawakal, kada percaya lawan Tuhan ngarannya. Ini sudah kada beriman lagi orangnya. Bisukan ke rumah guru anu mengaji, tengah hari ke rumah guru si B mengaji, kena Mbak Asar mengaji pulang ke rumah guru situ, Mbak Isa mengaji pulang ke guru si Pulan. Habis itu ada lagi memberi makannya anak buah. Nah kalau kita anggapan macam itu, kada sama sekali iman kita kepada Allah. Padahal Allah sudah jelas, bila kita menolong agama Allah, Allah mencukupi kehidupan kita. Allah mencukupi kehidupan kita. Tinggal kita lagi membujurakan niat tuh bagus-bagus menuntut ilmu itu, kada bakal sia-sia bang. Kayak salah seorang sahabat ini berdoa ading, nang saikung tahu bercari, nang saikung tahu mengaji. Kada tahu digawe, datang ke rumah makan turun, datang ke rumah makan turun mengaji lawan Rasulullah nih. Nang sahabat nang kakak maka kabun, beternak macam-macam. Rupanya saya kada tahan yang kakak nih datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, ading ulun itu nah, ading ulun tuh kada tahu di rumah, datang makan, makan mengaji. Ulun mau mencari kakabun, peternak macam-macam. Lalu ujar Nabi menjawab, ikam tahulah bahwa ikam dapat rezeki nang luas tuh karena ikam mau ngkusi ading ikam itu nah. Itu ikam rezeki luas, rezeki dimudahkan Allah, rezeki dicukupi Allah, karena ikam mau ngkusi ading ikam nang menuntut ilmu itu. Jangan ikam ada mau ngkusin itu, amun tentu nang kaya ini rezeki ikam. Nah jadi jangankan si orang nang menuntut ilmunya itu, orang nang memberi makani, nang membantu menolong nang menuntut ilmu pun dicukupkan oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Nah itu wajib kita percaya. Misalnya kita menuntut ilmu bang habis waktu tapi pina sakit hidup, nah itu kita aja lagi nang disalahkan. Jangan menyalahkan janji Tuhan. Pokoknya aku mengaji berpuluh-puluh tahun siang malam kemarian bisukan indah sakit hutang banyak situ kamari. Nah ini kita nang salah, niatnya kah salah atau apa ajarannya kah nang salah. Amunnya bujur aja Allah kada akan berdusta, Allah kada akan berbohong dengan Allah, tidak akan menyalahi dengan janjinya itu. Jadi perkara menolong agama Allah itu kada perlu dikhawatirkan, pasti dicukupi Tuhan kebutuhan kita. Nah, yang ketiga, tawakal di tempat rezeki dan hajat. Tawakal di tempat rezeki dan hajat karena Allah menanggung. Allah menanggung apa yang dapat menegakkan diri engkau untuk berkhidmat kepada Allah dan bisa beribadah kepadanya. Itu ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kita umpamanya di dalam masa dahulu, masa arwah, masa azali, seperti yang diceritakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa kita ini ada beberapa masa yang kita lalui. Satu, kita ini sudah ada di masa azali atau disebut alamul dzar atau alamul arwah. Berapa tahun lawasnya kita di sana kita kada tahu, hanya Allah sebelum kita ada sekarang ini.
Itu ngarannya alam azali atau alam arwah atau alam zar. Bila di situ kita tak kumpul, di dunia ini tak kumpul juga. Bila di sana kita patuh, dalam dunia ini kita patuh juga. Al arwah junudun mujannadah, itu Al-Qur'annya. Kita ini tak kumpulan di sini nah. Memang di sana dahulu kala memang tak kumpulan juga kita. Kita patuh di sana, memang kita patuh juga dahulunya. Wa mata nakara minha, sesuatu yang di sana kada patuh, di dunia memang kada patuhnya. Nah, jadi di masa arwah itu sudah ditentukan apa-apa yang akan terjadi untuk diri kita ini. Nah, sesudah masa arwah itu kita hidup sekian ribu tahun yang lalu, sampai masanya kita dipindah ke suatu alam, ngarannya alamur rahim, alam rahim ibu. Tuh kada lawas kita di situ bagana hanya beberapa bulan. Kada ingat kita lagi di situ. Alam rahim. Di alam rahim ini kita berpindah lagi pulang ke alam dunia atau alam syahadah ngarannya. Nah, ya sekarang nih. Nah, di alam ini kita pun diberi waktu oleh Tuhan kada sama. Si bulan bin bulan diberi waktu hidup dalam dunia ini 60 tahun. Si ini 63 tahun, yang ini cuma 40 tahun, yang ini cuma 2 tahun. Keluar ke alam dunia nih. Nah, jadi begitu Allah menentukan bahwa kita ini hidup di alam dunia ini 60 tahun, rezeki kita pasti cukup untuk 60 tahun. Artinya kita kada mungkin mati kehabisan makanan sebelum umur 60 tahun itu. Kada mau mati. Kada mau mati. Selama masih ada lagi rezeki kita, kada mau mati kita. Ada sih diceritakan seseorang yang sakit keras, didatangi oleh seorang wali, lalu seorang wali ini minta lihatkan kepada Allah orang ini rezekinya apa ada atau masih banyak. Diberitahukan orang ini masih banyak rezekinya. Oh, ternyata orang ini masih panjang umur, kada mati garing itunya, rezekinya masih banyak. Jadi habisnya umur kita itu bertepatan dengan habisnya rezeki kita. Rezeki kita habis. Nah, jadi Allah memberikan kita umur misalnya 60 tahun hidup di alam dunia ini, 60 itu dicukupi Tuhan rezekinya. Rezeki yang kayak apa yang dicukupi Tuhan? Rezeki sekadar inya kawa bangun untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dijamin oleh Tuhan. Rezeki itu yang dijamin oleh Tuhan, yang dipastikan oleh Tuhan bahwa sampainya umur 60 tahun itu dia akan bisa diberi rezeki, akan selalu dapat rezeki untuk bisa bangun beribadah kepada Allah. Allah menanggung apa yang dapat menegakkan diri engkau untuk berkhidmat kepada Allah dan bisa beribadah kepadanya. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti mencukupinya. Jadi jangan khawatir kada kau makan, jangan khawatir kada kau minum, itu dijaga, itu Allah yang menjaganya sudah. Itu urusan Allah. Menjaga kehidupan kita ini, itu Allah yang menjaga. Kada perlu kita menjaga itu. Ya sudah diatur oleh Tuhan. Bila mana kita mati itu habis tuh rezeki kita, kada ada lagi. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra yagdu khimasa wa taruhu bitana."
Seandainya kalian bertawakal dengan Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi berangkat dengan perut kosong dan sore-sore kembali dengan perut penuh. Ada betah kelaparan. Tawakal semacam ini fardu dan mesti harus dijalankan oleh setiap hamba berdasarkan dalil akli dan dalil syar'i. Artinya kita percaya penuh kepada Allah bahwasanya rezeki kita ini ditanggung oleh Allah, ditanggung oleh Allah sampai batas umur yang ditentukan. Keteranganku inilah yang lebih masyhur dan lebih kuat, yaitu tawakal dalam persoalan rezeki, dan ini pula lah yang dimaksud dari pasal ini. Jadi kedudukan tawakal itu rezeki yang dijamin dan ditanggung oleh Allah Ta'ala menurut apa yang dikatakan oleh para ulama, oleh para ulama Allah, oleh para ulama Allah Ta'ala. Hal ini akan semakin jelas dengan mengetahui macam-macam rezeki. Karena itu ketahuilah bahwa rezeki itu ada 4 macam. Satu ngarannya rezeki madmun. Yang kedua rezeki maksum. Yang ketiga rezeki mamluk. Yang keempat rezeki mau'ud. Rezeki madmun yaitu rezeki yang dipergunakan untuk penguat dan apa yang menyebabkan tubuh bisa tegak tanpa sebab-sebab lain. Tanggungan Allah adalah untuk rezeki semacam ini. Orang wajib tawakal menghadapi rezeki madmun ini berdasarkan dalil akal dan dalil syara. Kita kada perlu memikirkan tentang makan kita. Apa isuk kena makan nih, bisa mati nggak ada makan. Jangan memikirkan itu, kada boleh. Itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Jadi tawakal ini, tawakal terhadap rezeki yang namanya madmun, itu rezeki yang ditanggung Allah untuk menyambung, meneruskan kehidupan kita sampai kepada umur yang dibatasi Allah. Itu jangan dipikirkan. Kita misal diberi Tuhan umur 40 tahun, nah hidup kita sampai 40 tahun itu jangan dipikirkan, kita pasti hidup. Kayak pakai makan di situ, kayak pakai minum, jangan dipikirkan itu. Selama kita masih ada umur, pasti sampai kepada kita. Tanggungan Allah untuk rezeki semacam ini. Orang wajib tawakal menghadapi rezeki madmun ini berdasarkan dalil akal dan dalil dalil syara. Itu mutlak urusan Tuhan. Karena Allah bisa saja menyampaikan kita kepada umur yang ditentukan, 60 tahun bisa umur kita. Itu bisa Allah menyampaikan kita ke umur itu dengan tidak makanan, dengan tidak lewat makanan, dengan tidak lewat minuman. Yang penting kita pasti hidup sampai umur itu. Jangan memikirkan itu sudah urusan Allah. Dan Allah marah kalau kita berpikir terhadap hal-hal yang jadi urusan Allah. Allah kada ketujuh disekutuwi. Allah pun yang menyuruh kita ini memikirkan kayak apa pengabdian kita kepada Allah. Allah menyuruh kita agar kita ini selalu berusaha untuk meningkatkan takarrub kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Allah menyuruh kita untuk selalu ini itu. Nah itu yang mesti kita pikirkan. Nah sudah diatur Tuhan, jangan kita memikirkan, jangan menyekutui Allah, jangan menduai Allah.
perkara hidup kita ini sudah Allah nang mengaturnya, menentukannya. Bila kita diberi umur Tuhan 100, pasti hidup sampai 100 tahun, jangan khawatirin itu. Orang wajib tawakal menghadapi rezeki madmun ini berdasarkan dalil akal dan dalil syara. Karena Allah telah membebani kita supaya berkhidmat dan taat kepada Allah dengan menggunakan badan kita. Jadi Allah pasti menanggung apa yang bisa mencegah kerusakan badan agar kita dapat melakukan apa yang dibebankan Allah kepada kita. Sebagian ulama mazhab kiramiyah atau karamiyah yang juga mengatakan, nah, ini mazhab karamiyah. Mazhab karamiyah ini atau kiramiyah ini mazhab di luar ahlu sunnah. Ini Imam Ghazali membuat ini hanya sekadar perbandingan bahwa orang karamiyah aja macam itu, apalagi musuhnya kita. Sebagian ulama mazhab karamiyah berkata dengan perkataan yang bagus menurut asalnya. Ujar bubuhannya, menanggung rezeki para hamba itu wajib bagi Allah. Pada kebijaksanaan Allah Ta'ala. Orang karamiyah ini berpendapat bahwa Allah itu jadinya wajib menanggung rezeki hamba. Kalau kita dari ahlu sunnah kada wajib itu. Tuhan tuh kada wajib, Pak. Cuma Tuhan menjanjikan ini dan Allah Ta'ala itu kada akan menyalahi janji. Itu kita ahlu sunnah kayak itu. Ada inya kada. Ujar bubuhannya ini Tuhan itu wajib menanggung rezeki karena 3 hal ujarnya. 1, alasannya Allah Ta'ala itu sayyid, majikan tuan, sedangkan kita semua adalah budak. Majikan tentu mencukupi makanan budak, seperti halnya budak wajib melayani majikannya. Nah, jadi bubuhannya ini kita ini budaknya, kita wajib melayaninya, berarti wajib juga menghidupi, mencukupi kita. Yang kedua, ujarnya Allah Ta'ala menciptakan para hamba, sedangkan para hamba membutuhkan rezeki, dan Allah tidak menjadikan jalan bagi mereka untuk mencari rezeki karena para hamba tidak mengetahui apa rezeki mereka, di mana tempatnya dan kapan datangnya. Agar mereka mencari rezeki itu sendiri di tempatnya dan dalam waktunya, agar mereka datang kepada rezeki itu. Jadi Allah Ta'ala pasti mencukupi para hambanya dalam masalah rezeki, dan Allah tentu mendatangkan para hamba itu kepada rezeki mereka. Ujar bubuhan karamiyah, nah hamba Allah ini kada tahu rezekinya apa, kada tahu inya datangnya rezeki itu dari usaha nang mana. Nah jadi Allah Ta'ala itu ujarnya wajib mengaturakan, mendatangkan rezeki dari usaha ini, dari usaha itu, sehingga sampai rezeki kepada si hamba itu. Yang ketiga, ujar mereka, Allah Ta'ala itu membebani para hamba supaya berkhidmat, sedangkan orang yang mencari rezeki adalah orang yang sibuk meninggalkan khidmat. Jadi Allah Ta'ala pasti mencukupi ungkus-ungkus hidup supaya para hamba tekun berkhidmat kepada Allah. Ini ujar Imam Ghazali adalah ucapan orang yang tidak mengerti rahasia ketuhanan Allah. Orang yang berkata bahwa Allah Ta'ala itu wajib memberikan rezeki adalah orang yang bodoh artinya. Allah itu kada wajib menciptakan kita, Allah kada wajib memberi rezeki kepada kita. Itu semuaan adalah anugerah saja, pemberian daripada Allah, bukan satu kewajiban dari Allah. Itu golongan mazhab kita ahlu sunnah nang macam itu. Orang nang ahli ibadah gin dimasukkan Tuhan dalam neraka mati boleh-boleh aja,
kada wajib Tuhan memasukkan mereka ke dalam surga. Orang yang hidupnya maksiat melulu dibuat Tuhan ke surga boleh aja juga, karena itu semuaan kada wajib bagi Allah. Itu kada wajib bagi Allah. Yang kita pahami dan kita yakini bahwa Allah itu menjanjikan kepada kita ini, dan kita wajib percaya bahwa Allah itu kadang menyalahi janji. Nah, ingat situ aja pun kita. Allah mengatakan bila engkau taat kepada Allah, bila engkau beribadah kepada Allah, dimasukkan oleh Allah ke surga. Kita percaya itu. Masalah Tuhan memasukkan ke surga itu apa hukumnya? Itu kada wajib, boleh-boleh aja. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita hidup beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, membantu menolong agama Allah, itu pasti ditolong oleh Allah. Pasti ditolong oleh Allah. Kita percaya karena Allah kadang menyalahi janjinya. Apa hukumnya Allah menolong kita? Harus saja, kada wajib. Nah, kada wajib. Kalau bubuhan karamiyah tadi mengatakan wajib, nah itu lain di luar daripada ahlus sunnah. Aku sudah menjelaskan kesalahan omongan atau i'tikad semacam ini dalam ilmu kalam. Sekarang aku akan kembali kepada apa yang dimaksud. Yang pertama, rezeki madmun. Rezeki madmun adalah rezeki di mana Tuhan menjamin kita hidup sampai ke batas umur yang ditentukannya. Rezeki madmun. Adapun rezeki maksum, yaitu rezeki yang dibagikan Allah dan ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Apa yang dimakan hamba, apa yang diminum hamba, dan apa yang dipakai, masing-masing Allah telah ditentukan Allah dengan ketetapan tertentu dan waktu tertentu pula, tidak lebih dan tidak kurang, tidak maju dan tidak mundur dari ketentuan menurut kenyataannya. Dalam Lauhil Mahfuz itu ada ketetapan rezeki kita, bagiannya. Rezeki sebulan sekian, tapi yang dimakannya dinikmatinya cuma sekian, yang lainnya kada sempat dinikmati, matinya. Yang ini akan disampaikan kepada inya tanggal sekian jam sekian, yang ini akan disampaikan kepadanya hari anu jam seanu. Rezeki yang ini akan disampaikan kepadanya hari anu. Itu sudah dibagi oleh Tuhan sedemikian rupa dalam Lauhil Mahfuz, tercatat. Dan itu kada bisa kurang, kada bisa lebih, kada bisa maju, kada bisa mundur, kada kawa diurus. Ujar Tuhan, si Fulan bin Fulan pada hari Ahad akan dapat rezeki 10 juta. Datang ke tangannya itu duit jam seanu lewat seanu, hari Ahad. Kita hendak supaya hari ini dapat berdahulu 2 hari, kada kau diurus nih tuh. Seharianan kita berdua kada kabul, kada berubah. Itu orangnya rezeki yang sudah maksum, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ar-rizqu maksumun mafrugun minhu laisa taqwa taqiyin bizaidih wala fujuru fajirin binaqisih. Artinya rezeki itu telah dibagi, lagi pula telah dibereskan. Ketakwaan orang yang takwa tidak bisa menambahi rezekinya, dan kedurhakaan orang yang durhaka tidaklah mengurangi rezekinya. Rezeki yang dibagikan Tuhan kepada kita hari esok sekian, jam sekian, sekian jumlahnya. Kita takwakah? Kita kadakah? Kita berbuat maksiat itu kada ada hubungannya, kada mempengaruhi. Pokoknya nang itu pasti sampai kepada kita. Nah, pasti sampai kepada kita. Kayaknya ada jawaban rezeki itu bila kita beramalan ini ditambah Tuhan itu ada, tapi lain rezeki maksum ngarannya. Kalau rezeki yang maksum ini apa yang telah dijatahkan Tuhan, dibagikan Tuhan pada hari anu jam anu, itu sudah kada kawa dirubah lagi.
Ujar Nabi kita, rezeki itu telah dibagi, lagi pula telah dibereskan. Ketakwaan orang yang takwa tidak bisa menambahi rezekinya, dan kedurhakaan orang yang durhaka tidaklah mengurangi rezekinya. Yang ketiga, rezeki mamluk. Adapun rezeki mamluk, yaitu rezeki yang dimiliki oleh setiap hamba, yakni harta di dunia yang dimiliki menurut apa yang ditentukan Allah dan dibagikan Allah untuk dimiliki oleh hamba. Rezeki yang maksum tadi, kita dapat rezeki jatah hari ini dari Allah 3 juta. Itu kada kurang, kada lebih daripada itu. Apapun gawin kita, kada mengurang, kada lebih pada 3 juta. Namun dari rezeki yang 3 juta itu kada tentu samuan tu ngarannya rezeki mamluk. Bisa kan kita miliki cuma 100.000, kayaknya cuntan orang bisa. Jadi setiap rezeki yang maksum yang datang kepada kita, yang dijatahkan Tuhan itu belum tentu bisa mamluk kita miliki. Nah, rezeki mamluk itu apa yang kita pakai saat ini, itulah rezeki kita. Apa yang kita suap kamuntung, itulah rezeki mamluk. Beres nang karung-karung di rumah, iwak nang dalam kulkas tuh belum tentu mamluk, belum tentu kita miliki. Walaupun tuh jatah-jatah kita, ini belum tentu kita bisa menikmatinya. Nah, yaitu rezeki yang dimiliki oleh setiap hamba, yakni harta di dunia yang dimiliki menurut apa yang ditentukan Allah dan dibagikan untuk dimiliki oleh hamba. Itu adalah termasuk rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Artinya rezeki yang diberikan Allah sebagai milik kalian. Jadi apa nang rezeki maksum itu ditentukan, dibagi oleh Allah, datang kepada kita, pasti datang. Kita ambil rezeki kita 3 juta, karena inilah jatah kita hari ini 3 juta. Nah, 3 juta ini mamluk lah, belum tentu rezeki mamluk. Nah, bila kita tukarakan duit 3 juta itu ke makanan, kita makan, nah itu rezeki mamluk namanya. Kita ambil nanti kita di 1,5 juta umpamanya, kita wakafakan, itulah rezeki mamluk kita. Nah, sisanya itu belum tentu mamluk. Bisa kita mati, kita anak ampunnya. Nah, jadi itu macam-macam rezeki. Ada rezeki madmun, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk namanya. Nah, kemudian yang keempat, rezeki mau'ud. Ini yang penting kita ketahui, rezeki mau'ud nih, rezeki yang dijanjikan Tuhan. Bila ikam ini, kubari ini, bila ikam kada. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya medina ini akan awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna. Wa ma anta alam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Muhammad